Wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing pengantar studi Islam Ibu Mutmainnah SEME serta teman-teman AKS 5 yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yakni Kenurjana serta teman Fitri Anggraidi, Gilang Putra Ramadan dan Ita Sidipusti. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah dengan judul Metodologi dalam Studi Islam 2. Di sini saya akan menjelaskan metode fenomenologi dalam studi Islam. Metode fenomenologi studi Islam adalah pendekatan fenomenologi dapat diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan untuk melahirkan satu disiplin tersendiri yang bersifat objektif dalam kajian agama disertai dengan metodologi tersendiri pula. Pendekatan fenomenologi berusaha mempelajari dan memahami berbagai gejala keagamaan sebagaimana apa adanya dengan cara membiarkan manifestasi pengalaman agama berbicara berdirinya sendiri. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Fitri Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Anggraini. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi fenomenologi studi Islam. Fungsi fenomenologi sendiri itu terdapat menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai pembelajaran dalam keagamaan dengan tentang fenomenologi. Jadi seseorang dapat hakikat keagamaan secara mendalam. Yang kedua, sebagai konstruksi taksonomis untuk mengklarifikasi fenomena dengan melintas batas-batas komunitas agama, budaya, dan zaman. Yang ketiga, sebagai wadah untuk berpikir kritis dalam menanggapi fenomena keberagaman yang terjadi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sidipusti. Saya akan melanjutkan materi tentang metode sosio-historis kritis studi Islam. Metode sosio-historis kritis dalam studi Islam sendiri dapat diartikan sebagai ajaran yang memberikan penjelasan tentang aspek sejarah dengan menggunakan suatu pernyataan yang mempunyai hubungan dengan waktu, tempat, lingkungan, kebudayaan yang muncul. Sedangkan yang dimaksud dengan metode sosio-historis ialah metode yang menonjol. Dalam metode sosio-historis kritis itu sangat diperlukan bagi studi ilmiah atas makna dalam teks-teks kuno seperti kitab suci. Adapun prinsip-prinsip metode Adapun prinsip-prinsip metode historis kritis, yang pertama, metode ini disebut historis, di mana metode ini diterapkan pada teks-teks kuno. Dalam kasus ini, teks-teks Alkitab serta memahami maknanya dari sudut pandang historis. Yang kedua, disebut metode kritis karena dalam setiap langkahnya, atau dari kritik tekstual sampai kritik redaksi, cara kerjanya dengan bantuan kriteria ilmiah untuk mencapai hasil yang subjektif. Yang ketiga, disebut metode analitis. Metode yang mempelajari teks Alkitab dengan cara mempelajari teks kuno yang memberi keterangan suatu ungkapan wacana manusiawi. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan materi dari teman saya, yaitu metode komparatif dalam studi Islam. Komparatif ditulis komparatif dari bahasa Latin comparatus, artinya kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal atau lebih. Dalam studi agama, komparatisme dapat ditafsirkan sebagai suatu upaya yang penting dan tepat dalam melakukan penyelidikan
dan bagian inti dari proses pembentukan, pengujian, dan penerapan generalisasi tentang agama pada tingkat manapun. Next. Unsur-unsur komparatif meliputi aspek sebagai berikut. Pertama, adanya takrif definisi yang berbeda-beda dan berbagai masalah dalam suatu ilmu. Kedua, adanya banyak kaul atau pendapat dalam berbagai ilmu. Tiga, adanya mazhab-mazhab dalam berbagai bidang ilmu. Empat, adanya berbagai cabang ilmu. Lima, adanya berbagai macam keyakinan dan agama. Enam, adanya berbagai keahlian dan orang-orang yang ahli. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang unsur komparatif. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Sekian kesimpulan dari materi di atas. Agama mesti dipelajari sebagai sebuah ekspresi sosial dan kultural dengan konteks-konteks historis, geografis, politik, dan ekonomi, di mana metode fenomenologi berupaya mengungkapkan makna dari suatu gejala tersebut dan normatif. Metode sosiohistoris kritis juga sebagai ajaran yang memberi uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Dan yang terakhir, metode komparatif bisa diartikan sebagai suatu objek dengan objek yang lain ketika kita menganalisa suatu topik untuk memperhatikan sesuatu yang dibandingkan perbandingannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.